Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kawan AFA. Baik, kembali di channel saya, kawan AFA. Hari ini saya AFA Ahmad Fawaid ya, akan kembali mengulas hasil penelitian atau hasil riset yang pernah saya lakukan. Judulnya ini penguatan ekonomi keluarga melalui tabungan sampah di Kelurahan Cuncancang, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan. Apa yang kemudian melatar belakangi dari hasil penelitian ini atau saya melakukan riset ini? Saya melihat kondisi banjir yang sering terjadi di Kabupaten Pamekasan ternyata salah satunya diakibatkan karena menumpuknya sampah. Masyarakat kita di Kabupaten Pamekasan ini masih sangat tidak peduli terhadap kondisi sampah yang ada. Sehingga mereka menilai bahwa sampah itu masih menjadi barang yang menjijikkan, kotor, dan juga barang yang hanya memunculkan penyakit. Benar, memang itu bisa terjadi apabila kemudian kita senantiasa hanya melihat sampah sebagai biang kotoran, melihat sampah biang menjijikkan, melihat sampah menjadi penyebab, tapi tidak berusaha kemudian melihat mengapa hal itu terjadi. Inilah yang kemudian menggugah saya mendorong masyarakat agar bagaimana sampah yang awalnya menjijikkan, sampah yang awalnya mungkin tidak ada dalam pikiran kita untuk bisa menghasilkan sesuatu yang bagus, saya mencoba mendorong agar bagaimana sampah ini dijadikan sebagai bahan yang bisa menghasilkan. Kenapa saya tertarik melakukan riset ini di Kelurahan Cuncancang? Karena di kelurahan ini setiap tahun sering terjadi banjir. Hampir setiap musim penghujan, banjir selalu menghantui masyarakat di sekitar sini. Di satu sisi ternyata masyarakat di Kelurahan Cuncancang ini sebenarnya mempunyai semangat sudah melakukan hal-hal yang berbau kebersihan. Sekalipun kemudian itu belum optimal dilaksanakan oleh masyarakat. Artinya hanya sebagian masyarakat dari beberapa kelurahan yang ada, dari beberapa RT RW yang ada yang punya semangat untuk kemudian mengelola sampah. Di konsep ini ternyata saya mencoba melihat aktivitas bagaimana masyarakat di kelurahan ini melakukan aktivitas tabungan sampah. Tabungan sampah yang saya maksudkan itu mereka tidak kemudian membiarkan sampah yang ada di rumahnya sendiri, tapi mereka memilah dan menyimpannya lalu kemudian diberikan kepada atau ditabung kepada bank sampah yang ada di kelurahan tersebut. Dan sungguh luar biasa ketika saya mencoba mendalami kemudian mewawancarai beberapa orang untuk menggali data, ternyata tidak tanggung-tanggung. Data yang kami peroleh dari hasil wawancara kami maupun kuesioner yang sudah kami sebarkan secara acak, ternyata jumlah nasabah yang sudah bergabung ke bank sampah itu jumlahnya sudah menjadi 200 nasabah. Ini masih belum sebanding dengan jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Cuncancang. Nah, tetapi kenapa kok tidak semua orang mencoba mengelola atau kemudian memanfaatkan sampah menjadi barang yang menguntungkan? Karena mungkin sebagian orang masih melihat sepele terhadap kondisi sampah, begitu kira-kira. Selama ini yang mereka lakukan ialah ketika ada sampah di rumahnya lalu kemudian dibuang, utamanya di kali ataupun di sungai dan sebagainya. Itu merupakan tindakan-tindakan yang seharusnya dihindari oleh kita gitu. Nah, bagaimana agar sampah yang kita miliki itu memiliki nilai lebih? Saya mencoba menganalisa apabila mereka setiap bulan berhasil mengumpulkan per nasabah itu 62.000. Jadi mereka itu kemudian menabung sampah di bank sampah itu, saya kalkulasi misalnya pendapatannya mereka bisa jadi ini kurang, bisa jadi lebih. Rata-rata saya itu 62.500 per nasabah. Maka setiap tahun mereka itu mendapatkan 750.000 per nasabah. Jadi per nasabah per bulannya itu 62.000, lalu per tahun itu bisa mendapatkan 750.000. Kok kecil, Pak? Memang kecil, tetapi kan ini menjadi sesuatu hal yang barangkali akan menghasilkan luar biasa. Ketimbang kita membuang sampah
di tempat sembarangan. Lebih baik kan kita tabung saja di bank sampah kan, begitu kira-kira. Nah, dari jumlah 200 nasabah itu dengan alokasi kemudian per bulannya dia mendapatkan 62.500, lalu per tahunnya mereka itu mendapatkan 750. Itu artinya perputaran uang di tabungan sampah dengan jumlah 200 nasabah itu setiap tahunnya mereka itu berhasil mengumpulkan uang 150 juta dari angka 200 nasabah yang ada. Itu artinya perputaran uangnya kan dari sisi pengelolaan sampah kan sangat tinggi. Mungkin sebagian kita anggap bahwa itu jadi tabungan. Tabungan yang saya maksudnya itu jangan berharap kemudian yang namanya tabungan kan tidak akan diminta pada hari-hari itu atau 1 minggu, 1 bulan dan sebagainya. Biarkan saja yang namanya tabungan ambil dalam 1 tahun, sehingga mereka pola pengelolaannya bisa kemudian tidak terasa ternyata tabungannya sudah banyak. Kalau misalnya per tahunnya yang bersangkutan bisa mengumpulkan atau bisa mendapatkan dari tabungan sampah 750.000, ini kan lumayan. Nah, bisa saja tim pengelola bank sampah ini atau tim paguyuban apalah yang bisa mengelola sampah ini kemudian membuat ketentuan agar itu dilakukan atau itu bisa dicairkan, misalnya ketika penerimaan siswa baru atau mahasiswa baru misalnya, atau juga saat-saat misalnya menjelang Idul Fitri atau bulan-bulan puasa bisa dicairkan. Di hari-hari luar itu mungkin belum bisa untuk dicairkan. Ini skema-skema yang bisa dilakukan oleh pengelola tabungan sampah. Harapan saya lewat hasil riset ini, apa yang ingin saya sampaikan lewat hasil riset ini? Saya ingin menggugah para masyarakat agar bisa memanfaatkan sampah itu untuk dijadikan sebagai bagian dari peningkatan ekonomi keluarga. Itu. Jika semula mungkin sampah ini menurut sebagian kita adalah barang yang sangat jijik, barang yang sangat kotor dan sebagainya, mungkin lewat proses lewat proses tabungan sampah ini kemudian bisa bermanfaat lebih kepada kita. Lalu bagaimana cara menggagas tabungan bank sampah itu? Mungkin kita bisa melakukan langkah-langkah inisiatif untuk membentuk di beberapa kampung-kampung kita. Harapan saya di Pamekasan ini bisa lahir bank-bank sampah tidak hanya di 1-2 kampung saja. Tapi kalau ini bisa diterapkan di hampir semua desa yang ada di Kabupaten Pamekasan yang jumlahnya lebih dari 170-an, ini hal yang sangat luar biasa. Itu artinya bisa mengurangi jumlah sampah yang berada di penampungan sampah. Ini yang saya harapkan. Saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan lewat ulasan hasil riset ini ada manfaatnya kepada teman-teman semua. Salam kawan AFA. Terima kasih.